dulu di kemarin sempat ngadain show spesial Ilmu Hitam, Ya, sold out dan banyak animo masyarakat yang um, antusias lumayan lah acara itu. sekarang. eh, saya lagi persiapan untuk show Ilmu Hitam tanggal 16 September nanti 2023. Itu nanti akan ada di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Kalau yang masih mau nonton juga kayaknya masih bisa tuh. Bang, mungkin yang jadi polemik pertanyaan masyarakat kemudian adalah kenapa Ilmu Hitam? Kenapa namanya Ilmu Hitam? Ya, kalau mungkin banyak yang tahu lah, di media-media, teman-teman sendiri juga yang sering meliput bagaimana saya di framing kalau saya itu punya ilmu hitam bla 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 bla. Kalau saya sih ya tidak masalah, maksudnya ya udahlah, anggapan orang seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya show Ilmu Hitam sendiri itu menjelaskan tentang, saya ini kan orang timur ya, masuklah kategori orang yang kulitnya cenderung hitam gitu kan. Nah, Ilmu Hitam itu sebenarnya menceritakan tentang itu, tentang bagaimana survive-nya orang-orang timur yang kulitnya hitam kayak saya ini. Karena kan kadang-kadang hal yang kami hadapi itu kan tidak selalu berjalan mulus, usaha-usaha yang kami lakukan gitu. Jadi Ilmu Hitam itu sebenarnya berbicara tentang pengalaman-pengalaman saya. Kalau ilmu itu kan artinya pemahaman kan, Betul. pengetahuan. Nah, itu pengetahuan saya sebagai orang hitam di Indonesia ini seperti apa. Memang twist aja sih sebenarnya judulnya Ilmu Hitam. Artinya nggak ada maksud untuk menyindir ke sana ya, Tidak Bang? ada lah sama sekali, nggak juga. Ilmu hitam itu sebenarnya karena saya tahu itu adalah salah satu yang stigma yang ditempelkan pada saya, jadi saya pakai aja untuk sebagai judul stand up special show ini. Tapi isinya komedi-komedi semua. Tapi gimana, Bang? Maksudnya ini kan stigma yang cenderung ke arah kurang baik begitu ya, Bang? Ya. Negatif. Bagaimana Bang Ari sendiri bisa mengkonversi hal itu menjadi sesuatu ide yang baru, yang fresh? Itu proses kreatifnya seperti apa sih? Luar biasa. Media infotainment harusnya begini nih, pertanyaannya tuh cerdas. Meskipun infotainment tapi pertanyaannya cerdas. Bagaimana mengkonversi sebuah stigma yang sebenarnya buruk menjadi sebuah pertunjukan special show. Ini nih wartawan bagus nih. Nah, kalau saya sih memang komedi itu kan tugasnya seperti itu. Mendapatkan stigma seperti itu kan sebenarnya pasti sedih lah kita ya. Karena ditempelin sama stigma yang memang kalau bisa dibilang konotasinya negatif. Tapi kalau untuk komedi sendiri, stigma yang buruk seperti itu, untuk mengobati perasaan kita, justru kita twist menjadi sesuatu yang lucu, hiburan gitu. Makanya di situ kan tagline-nya cinta ditolak, komedi bertindak. Nah, karena menurut saya sih dengan segala macam penolakan yang ada pada saya, mungkin komedi menjadi salah satu hal yang bisa menyembuhkan perasaan itu, yang bisa membuatnya menjadi positif kembali. Itu. Tapi untuk membuat show ini ada nggak sih, Bang, maksudnya berbicara dulu sama Kak Indah dengan judul tema Ilmu Hitam ini, lalu tanggapan Kak Indah sendiri? Indah sih support banget ya. Dia nggak masalah sih, maksudnya karena itu kan memang stigma yang ditempelkan kepada saya kan. Jadi dia sih nggak masalah, ketawa-ketawa aja dia mah kayak. Terus beberapa materi juga saya cobakan sama dia juga kayak words nggak, atau ada yang harus di evaluasi revisi mungkin. Dia ketawa-ketawa aja sih kalau sama isi Jadi materi. divisi QC ya kan? Iya sebenarnya sih kita seperti itu sih sama dia. Oke, Bang, banyak juga yang mengatakan bahwa makin kesini Bang Ari, apalagi dunia stand up makin hari makin bergairah begitu ya. Sampai juga dibuktikan akhirnya Bang Ari berhasil membangun istana baru untuk anak istri. Ya. Ini menjadi satu pembuktian gak sih, Bang, bahwa ketika kerja keras dilakukan dengan totalitas, semuanya akan bisa dicapai? Ya, kalau menurut saya sih stand up comedy membuka banyak sekali pintu bagi banyak orang ya. Kita lewat stand up Indo memang menjadi salah satu komunitas yang sangat solid juga, dan kalau boleh dibilang sih memang banyak yang kemudian hidupnya berubah menjadi tempat penghidupan juga lewat jalur komedi gitu. Teman-teman boleh dibilang mungkin hampir semualah komik-komik yang sekarang berkiprah di industri hiburan, mau dari film, TV show, mau ke penulisan, mau yang stand up comedy sendiri juga, itu menurut saya sih semua berawal dari sebuah panggung bernama stand up comedy gitu ya. Dan saya sih bersyukur sekali ya bisa ada di stand up Indo, kemudian bisa berkarya di situ. Kemudian kalau mau dibilang juga hasil yang saya capai sejauh ini sih ya memang tidak terlepas dari
awal mulanya saya berkarir di stand up comedy. Karena memang stand up comedy itu adalah jalur kesenian yang pertama kali saya jajal gitu. Sebelumnya Pak, hormat siap. Eh, yang pertama kali saya jajal gitu. Kalau mungkin teman-teman yang lain kan mungkin sebelum-sebelumnya sudah terkontaminasi dengan industri hiburan lah. Kalau saya sama sekali tidak. Jadi pertama kali saya berkesenian di panggung hiburan itu memang jalur stand up comedy. Tapi kalau rumah baru sendiri Bang, Bang Ari mengartikannya sebagai apa sih? Pencapaian kah atau seperti apa? Oke. Kalau itu sih menurut saya kebutuhan aja ya. Maksudnya kan memang saya sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Jadi saya pikir sih mungkin memang ini sudah saatnya untuk memenuhi kebutuhan itu juga. Tapi jika konteksnya adalah kebutuhan kan terlalu variabelnya terlalu luas ya Bang. Karena Oke. kan rumah bisa besar bisa kecil. Tapi Ya. yang Abang persembahkan untuk keluarga Abang ini rumah yang lumayan bagus, mewah, bisa dikatakan istana 3 lantai. Ya. Memang ini yang Abang inginkan untuk membahagiakan istri atau memang dari dulu sudah ada keinginan punya rumah yang besar? Sungguh pertanyaan-pertanyaan yang butuh diolah ya. Saya sudah mencoba menjawabnya dengan general tapi kayaknya ini kurang gosip gitu. Harus diulik-ulik lagi, harus ditambah-tambahin bumbu-bumbunya. pemirsa. Oke, enggak juga sih. Kalau saya sih memang menuruti keinginannya Nona aja. Nona maunya rumah yang mana? Saya tuh sudah nyari rumah itu sudah sekitar 2 tahun sejak kami menikah ya. Sudah sekitar 2 tahun memang mencari rumah tinggal. Udah nabung juga, kalau nabungnya sudah lebih lama lagi. Dan kita cari yang memang cocok sama kondisi keuangannya kita dan kemudian yang disukai oleh Nona. Jadi murni semua pemilihan mengenai rumah ini keputusannya diambil sama Nona. Saya sudah lihat beberapa tempat, ada beberapa yang saya suka, tapi Nona kayak nggak cocok di sini gitu. Dan ini adalah salah satu rumah yang pertama kali kita kunjungi, dia suka, saya juga oke. Jadi ya udah kita putuskan untuk usahakan sama-sama. Dan itu bukan dari saya sendiri sih yang mempersembahkan, memang itu sama-sama juga gitu. Nona juga kontribusinya malah lebih besar mungkin daripada saya. Jadi ya perhitungannya ya rumah sama-sama. Rumah sama-sama tapi atas nama istri seperti apa? Rumah sama-sama tapi atas nama istri. Kalau saya sih tidak masalah ya. Maksudnya untuk membahagiakan istri apa sih yang kalau cuman membalik nama, kan pilihannya kan ya atas nama dia atau atas nama saya gitu kan. Saya mungkin malas ribet sama hal-hal yang bersifat administrasi juga, jadi ya udahlah atas nama dia aja lah. Biar kalau misalnya itu lebih membahagiakan dia, lebih membuat dia tenang, ya kenapa enggak gitu. Mau ngapain juga kalau atas nama saya, atas nama dia, atas nama saya apa urusannya juga, nggak harus atas nama saya juga. Bang percaya bahwa rezeki suami itu adalah yang membawa rezeki suami adalah kebahagiaan istri? Abang percaya itu? Saya percaya sih rezeki ya dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi Pintunya. Allah Subhanahu Wa Taala kan pasti melihat niat kita juga kan. Niat kita ini apa nih ketika kita bekerja? Ketika niat kita untuk membahagiakan istri, membahagiakan anak, memenuhi kebutuhan mereka, ya insya Allah Allah juga memberikan ridho dan rezekinya gitu. Karena rezeki itu kalau menurut saya bukan yang banyak, tapi Yang rezeki itu yang barokah menurut saya. Setuju. Rezeki banyak tapi kalau misalnya nggak berkah juga akan hilang kemana-mana aja duitnya, atau malah rezeki yang banyak justru bawa masalah untuk kita. Korupsi misalnya, koruptor itu rezekinya banyak itu, tapi kan bikin masalah untuk dia dan keluarganya gitu, karena nggak barokah, karena dia mengambil hak orang lain gitu. Contohnya yang kemarin kerja di pajak, anaknya mukulin orang. Betul. Nah itu kan karena mungkin anaknya dikasih makan uang haram gitu, uang yang bukan haknya gitu. Ketika kita bekerja sebagai pegawai atau pejabat negara ini kan harusnya kita tahu hak kita itu yang mana gitu. Jangan kita mengambil lebih daripada hak kita. Nah kalau nggak akan berkah. Mungkin kita melihat kemewahannya banyak, tapi apakah hatinya bahagia apa tidak gitu. Makanya saya selalu tanya, Nona hatinya bahagia apa tidak? Karena dengan semua pekerjaan saya, kalau itu tidak membuat hatinya bahagia, ya mungkin itu nggak akan berkah juga gitu. Sebanyak apapun kita kasih. Jadi untuk saya sih memang penting untuk melihat pasangan kita bahagia apa tidak dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jangan kita so tau lah, ngasih segala macam, bilang harta dunia, tapi anak kita kelakuannya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena mukulin anak orang sampai hampir meninggal gitu. Itu sih Tapi sudah ditempatin belum sih Bang rumah baru? masih proses karena
membeli rumah itu kan adalah sebuah upaya yang besar ya. Tetapi mengisinya juga nggak kalah besarnya juga itu, ternyata furniture itu mahal-mahal banget juga gitu. Dan untuk konsep furniture sendiri di rumah abang ada desain khusus nggak sih bang, pengennya seperti apa, atau semua nona juga yang pilihkan? Sejauh ini sih saya kerjasama dengan teman-teman juga yang punya skill di desain interior. Saya kerjasamanya itu sama Grid. Yang punya itu Benedion sama Noel Andreas. Oke. Gak nyangka kan kalian kalau Noel Andreas dan Benedion kerjasama untuk bikin bisnis interior. Jadi saya minta bantu sama mereka untuk bikin beberapa furniture yang ada di dalam rumah nantinya. Bang, mungkin ke depan apa lagi sih bang yang abang ingin capai gitu ya, abang ingin capai, lalu apa lagi yang akan abang lakukan untuk keluarga abang? Kalau saya sih berharap mudah-mudahan di masa yang akan datang keadaannya jauh lebih baik daripada sekarang, tentu saja gitu kan. Untuk pencapaian sih kalau saya itu tipikal orang yang tidak mau terlalu target macam-macam. Yang penting hal yang kita upayakan itu berhasil dengan optimal saja. Terus ya mudah-mudahan hubungan di antara keluarga kami juga semakin harmonis, semakin baik. Hal-hal yang belum terselesaikan mungkin mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Karena saya tahu saya masih punya utang juga ya. Masih ada masalah yang senang sekali kalian beritakan dan belum selesai sampai hari ini. Siapa sih yang tidak mau masalah itu selesai gitu. Artinya Harapan untuk menyelesaikan masalah itu pasti ada. jadi pasti baik ada. masih ada ya? Pasti. Kami sudah melakukan beberapa hal, banyak hal lah dari awal sampai hari ini. Ibaratnya kan kalau misalnya kita tidak ada usaha kan keluarga yang lain juga pasti akan bertanya kepada kita gitu. Betul. Baik keluarganya saya ataupun keluarganya Indah gitu. Kita sudah ngapain aja sih ini untuk bisa ibaratnya memperbaiki keadaan, memperbaiki komunikasi. Tapi kan saya pikir itu masalah waktu, karena kan saya nggak bisa atur perasaan orang lain, saya tidak bisa atur apa yang orang lain harus ngambil keputusan seperti apa gitu. Betul. Jadi ya kalau kami sih serahkan kepada waktu aja. Tapi apa yang sudah abang lakukan sih secara real, secara Nah, saya itu sebenarnya orang yang tidak bisa membagikan hal-hal seperti itu. Karena kan salah satu yang saya jaga itu adalah orang kan memang kadang-kadang sukanya usaha dong. Cuman kan saya nggak bisa tuh membagikan usaha saya seperti apa, karena itu nanti bisa terbacanya seperti sebuah pembelaan juga, mungkin pembelaan diri gitu. Dan ketika yang satu membela diri maka yang lainnya akan terpojokan. Jadi untuk saya pribadi sih ya udahlah, kita yang tahu usahanya kita seperti apa gitu. Insya Allah kalau misalnya usaha kita sejauh mana, untuk saya sih saya percayakan pada Allah aja gitu. Ketika Allah udah ridho, udah merasa kayak ya udahlah ini anak-anak usahanya mungkin sudah maksimal, mudah-mudahan juga dibukakan pintu hatinya. Cuman kalau sejauh ini masih belum terlihat usaha kami, ya udah nggak apa-apa juga. Untuk saya sih lebih penting menunjukkan usaha kepada orang yang tepat daripada memamerkan usaha itu kepada netizen yang nanti akan Ari udah begini-begini kok masih begitu, Ari dan Indah udah begini kok masih begitu. Ya, Bang? Iya, malah karena informasi itu kan ketika jatuh di tangan yang tidak tepat juga Setuju. tidak akan menjadi sesuatu yang baik juga. Tapi mungkin yang aku tanyakan abang kan mungkin sebagai manusia punya perasaan juga. Ya. Merasa kan nggak sih bang kalau kok gue capek ya, kok gue usaha gue sama sekali nggak dilihat sama ibu mertua, merasakan hal-hal yang seperti itu nggak sih bang? Nggak sama sekali. Udah kewajiban itu. Oke. Sebagai anak kewajiban untuk membahagiakan orang tua, baik orang tua kandung maupun mungkin mertuanya kita, itu kewajiban untuk saya sih. Memenuhi kebutuhannya, kemudian membahagiakannya. Perkara bagaimana tanggapan kepada kita mah tidak usah terlalu dipikirkan, yang penting bagaimana upayanya kita aja. Kalau untuk saya ya. Dan kalau mau ditanya capek nggak sih, sakit hati saya enggak. Sampai hari ini juga enggak. Kapanpun lah, pokoknya kalau misalnya dibutuhkan ya insya Allah kita pasti dengan senang hati, malah kita pasti senang gitu. Bang, ada nggak upaya kayak kan biasanya orang-orang yang mengalami hal kayak gini akan luluh ketika ada cucu. Sudah coba lewat jalur situ nggak sih bang maksudnya? Sudah. Nah, kemarin kan juga ada di wawancaranya Kak Asanti gitu kan, sudah disampaikan juga kalau kami sudah coba datang, kemudian kita sudah bawa anak kita juga untuk ke sana. Sama papinya Indah sih baik-baik banget, maksudnya ya udah diterima, alhamdulillah gitu. Untuk saya pribadi sih kita coba pelan-pelan aja. Sudah sih kalau mau dibilang itu. Kita juga memang sempat berharap ya Allah ini sudah ada cucu nih, mudah-mudahan ada perbaikan lah gitu. Tapi ya mungkin masih belum. Bang, mungkin tadi kemarin juga sempat ramai itu bahwa Ibu Nursiah
sempat mengatakan kalau tidak mengakui Indah lagi sebagai anak. Kalau- Itu kenapa sih bang? Kalau menurut saya sih enggak lah. Itu bahasa-bahasa rindu aja malah. Oh oke. Sebenarnya Abang sih justru menganggap itu bahasa rindu. bahasa-bahasa rindu aja. Sebenarnya sih mungkin ada komunikasi yang tidak sama seperti dulu lagi. Tapi selebihnya sih sebenarnya cukup normal ya, maksudnya apa ya, kasih sayangnya itu tetap terjalin gitu, cuman ditunjukkannya dengan cara yang lain. Iya. Kak Indahnya sendiri sedih nggak sih bang ketika atau kecewa nggak sih ketika pemberitaan itu atau tahu Bu Nursia mengucapkan hal itu? Kalau sedih sih sudah pasti ya, cuman dia memahami lah bahasanya seseorang yang lagi mungkin merasa ada yang tidak pas yang kami lakukan kan, pasti berbeda lah. Kayak teman-teman juga kan, kalau lagi datang di rumah kan kadang-kadang mungkin bahasanya saya agak keras Iya. mungkin ya. Itu bukan karena saya tidak care atau tidak hormat sama teman-teman, tetapi karena saya merasa itu tidak pas gitu. Berburu berita tentang saya datang sampai ke rumahnya saya itu menurut saya tidak pas, dan saya kan pasti negurnya kadang-kadang suka agak keras karena ya tidak mengenakan hati aja gitu. Tapi kan kalau udah ketemu lagi ya udah woles aja. Jadi kalau menurut saya kayak begitu juga. Kalau ada hal yang kurang pas ya kadang-kadang bahasa yang kita lontarkan mungkin agak keras, wajar. Bang tapi kalau tadi bahasanya ada ekspresi kerinduan yang salah tempat, artinya ada mungkin jenggat waktu Kak Indah tidak bertemukah atau komunikasi yang kurang lancar dengan Ibu Nursia atas kesibukan atau seperti apa sih? Enggak juga sih, kalau Nona sih sebenarnya memang karena lagi banyak pekerjaan juga, kemudian kan kita sudah rumah tangga juga, ngurus anak dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Kayak misalnya kemarin adiknya nikah, kan Indah berusaha tetap hadir juga di sini maupun di Makassar juga kan, Indahnya tetap berusaha datang gitu. Kita pasti akan tetap berusaha sih. Tapi yang penting Kak Indah tetap menjalankan tugasnya sebagai suami sebagai istri dan ibu ya. Ya kalau untuk Indah sih fokusnya dia sih sekarang memang menjadi ibu, menjadi istri, tetapi juga tidak meninggalkan sama sekali tanggung jawabnya sebagai seorang anak juga gitu. Bang, mungkin terakhir, mungkin nggak tes aku nanya di sini, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih bang ke ibu mertua? Apa tadi pertanyaan? Ada yang mau disampaikan nggak sih ke ibu mertua? Jika ada kesempatan ngobrol heart to heart. Udah mulai masuk ke tip. Ini kalau sampai saya jawab, oh dia dapat berita bagus banget pasti dia akan bangga dengan dirinya dia bahwa, hai produserku, aku membawakan berita yang bagus. Ari akhirnya mengeluarkan sebuah statement. Kalau saya sih nunggu biar Allah aja lah yang ibaratnya menentukan waktu yang tepat seperti apa. Gitu aja sih kalau semua. Kan itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa ngatur perasaan orang seperti apa, kita nggak bisa ngatur sikap seorang seperti apa gitu ya. Kita cuma bisa berusaha aja. Kalau usahanya kita dilihat ya alhamdulillah. Itu aja sih. Dapat dia tuh berita bagus kayak cukup. Makasih. Oke, udah perasaan. Oke. Lah kalau lu colokin tadi. Nggak udah.